Gua mau nanya sesuatu sama lu semua. Kenapa perilaku orang-orang itu aneh-aneh banget? Nggak tahu, Pak. Kalau gue kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena gue ngikutin berita. Kalau dari berita tuh gue bisa ngeliat perilaku orang aneh-aneh banget gitu. Terutama pas menanggapi fenomena corona kemarin. Ada yang ekstrim takut banget, ada yang ekstrim nggak takut sama sekali, bahkan nggak percaya gitu. Saking takutnya, yang kategori takut, itu sampai belanja pakai APD ya kan, alat pelindung diri. Jadi kayak alien lagi belanja gitu, keperluan buat ditanam di Mars misalnya. Dan yang nggak percaya sama sekali, itu justru malah bilang corona itu nggak ada gitu. Itu cuma flu biasa aja, bikinan WHO atau bikinan Bill Gates, bikinan laboratorium entah di mana, di Wuhan gitu, katanya gitu kan. Menurut gua itu aneh banget. Orang itu bisa aja mikir-mikir seaneh itu gitu, berperilaku seaneh itu gitu. Kalau menurut lu semua gimana? Perilaku orang aneh-aneh? Cukup aneh. Anehnya gimana? Ya lo dulu deh. Kalau menurut saya paling gampang resah tuh sama netizen, Pak. Di Instagram atau di mana? Iya, di sosial media manapun. Ya. Tanpa dasar yang jelas aja. Kayak lu benci sama orang padahal nggak kenal gitu. Oke, kalau lu Ham? Ya, sama masih soal Instagram kayak Dayanti. Krisdayanti, kasus terbaru ya kan? Nah, kalau ngeliat yang aneh-aneh gitu, bawaannya mikir, nih orang kayaknya kurang edukasi nih gitu. Kayak goblok gitu ya. Kenapa sih dia bisa mikir kayak gitu? Kenapa dia bertindak kayak gitu gitu? Kalau lu ngeliat orang yang aneh gitu, di benak lu muncul apa? Goblok itu udah Iya, gue juga dalam hati dong. Nah itu, kayak gitu suaranya, kayak dalam hati. Kenapa sih lu pada aneh-aneh banget itu? Nggak bisa dinalar gitu kan. Tapi abis itu, gue kalau mikir lebih lanjut, gue juga sempat mikir lagi. Misalnya tentang konspirasi gitu ya, kalau baca-baca gitu kan. Gue jadi merasa yakin juga sih bahwa, jangan-jangan iya juga ya gitu. Karena cocok-cocokannya tuh kedengeran masuk akal gitu kan. Kalau gue sendiri sebenarnya percayanya kan corona itu asli gitu kan. Virus yang alami, bukan yang kayak buatan segala macam gitu. Dan itu emang ada, bukan flu biasa. Kalau gue sih meyakinnya kayak gitu. Nah, makanya kalau respons alaminya, tanggapan alami gue, kalau melihat orang yang percaya sama yang aneh-aneh, yang bombastis gitu, gue bakal bilang, lu kayak kurang baca deh. Lu belajar nggak sih? Lu kayaknya goblok deh gitu. Gue jadi mikir kayak gitu. Tapi, gue bisa bayangin kalau misalnya gue percaya sama konspirasi, gue mungkin bakal bilang orang yang tidak percaya, ya mereka yang goblok lah. Mau aja ditipu sama WHO, sama Bill Gates, diayam-ayamin, seakan-akan virus ini ada dan segala macamnya gitu. Jadi, kedua pihak saling menggoblok-goblokkan satu sama lain gitu. Jadinya siapa yang goblok gitu kan? Siapa yang bodoh? Siapa yang benar? Mungkin itu salah satu hakikat manusia yang harus kita terima, bahwa semua orang pasti merasa dirinya benar. Manusia itu subjektif banget. Kita bisa lihat dari contoh yang tadi kan, bahwa satu isu itu bisa dilihat dari dua sudut pandang yang benar-benar berbeda gitu kan. Dunia itu bisa berbentuk apa aja, tapi kalaupun bentuknya cuma satu, orang yang mempersepsinya itu bisa banyak banget bentuknya. Ya kayak bumi bulat apa datar sih dan segala macamnya kan, bentuknya sebenarnya cuma satu kan, entah bulat entah datar, nggak tahu juga gitu kan. Jadi tapi orang yang mempersepsinya kan banyak, jadinya dunia kita jadi beragam karena kita subjektif banget gitu. Bahkan bukan dalam hal berargumen aja ya, dalam hal yang tadi, dalam hal berlogika, berargumen, berpendapat, tapi bahkan bisa juga sangat subjektif di level sensoris, di level indranya gitu. Jadi matanya, kulitnya, penciumannya, pokoknya indra-indranya itu juga sangat subjektif loh. Kita bakal main, nutup suara gua dong, tepuk tangannya. Coba, dulu ada gaun yang viral banget, ingat gak? Yang ini nih. Bukan, itu Virgaun. Lo tau kan? Lo ingat kan pada gaun ini? Di sini ada beberapa teman, coba kita eksperimenin. Kalau di mata mereka, gaun yang ini, yang dulu memicu perdebatan, warnanya apa? Ini kalau di mata mereka kayak gimana gitu? Coba, lo, gue punya gambarnya. Coba. Biru hitam. Ilham, ini warna? Biru hitam. Biru hitam. Gua nggak pernah lihat ini sebagai putih emas. Ini udah lama kan? Udah lama banget. Dari dulu gue lihat ini putih emas. Aryo, warna apakah gaun ini? Warna putih emas. Putih emas. 21. Enggak, tapi gue bisa paham kenapa jadi biru hitam. Karena jadi paham. Gue pernah ngeliat ini sebagai biru hitam juga. Terus sampai akhirnya gue baca artikel, emang ada warna apa selain biru hitam gitu. Terus putih emas, terus gue plototin ya. Oh iya, berubah gitu. White balance-nya diatur. Iya. Nah, kalau menurut lo apa? Putih emas atau biru hitam? Putih emas atau biru hitam? Kalau di mata gue itu nggak bakal berubah. Putih emasnya nggak bakal berubah sama sekali. Mungkin yang biru hitam kayak Ilham emang fans Inter Milan kali ya?
Tapi dari kasus tadi, dari gaun yang tadi, itu kita bisa ngambil hikmahnya mungkin ya. Mungkin jangankan sampai ke level kognisi, level argumen yang lu bisa argumenin bahwa oh ini logis, ini tidak logis gitu. Nggak usah sampai situ dulu. Sampai ke level indera aja, lu ngelihat itu beda loh antara orang satu dengan orang lainnya. Kalau dari sini kan, kalau Ilham misalnya jadi beda sama gua sama Aryo kan, ngelihat warnanya gitu. Nah dari situ aja kita udah berbeda gitu. Jadi mungkin aja selama ini warna yang kita persepsi itu beda loh. Itu serem sih. Jadinya sebenarnya siapa yang bener ya? Apakah ada yang bener? Apakah kita bisa jadi objektif? Oke, jadi kan pertanyaannya begitu kan? Gimana cara kita tahu bahwa kita itu benar? Untuk mencari taunya, kita main game lagi. Kita bakal main game dengan angka. Cara mainnya gini, jadi gue udah nulis 3 buah angka di papan tulis ini, ya kan? Ada 6, 12, 24. Dengar baik-baik nih instruksinya nih. Instruksinya, coba tebak urutan ini itu terbentuk karena apa ya? Aturannya apa? Ada 6, 12, 24. Dengan cara membuat 3 rangkaian angka juga yang aturannya sama. Kebayang maksudnya? Jadi bukan lanjutannya, tapi lu bikin 3 angka yang bisa membuktikan dugaan lu. Membuktikan ya intinya. Who's first? Pokoknya intinya membuktikan dugaan lu. Buktikan dugaan lu pakai rangkaian yang aturannya sama. Oh ya, BTW aturannya itu udah gue bikin ya. Jadi aturan yang bener itu cuma gue yang tahu ya. Jadi maksudnya gitu. Lu menebak aturan gue. Ini udah. 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 Warna hitam. 6, 12, 24, 48, 32. 3 buah angka yang mengikuti aturan. Coba lu buktikan apakah aturan lu benar. Gue pakai angka 2. Sana. Oke, jadi angkanya yang disediakan itu 6, 12, 24. Instruksinya itu adalah membuktikan aturan apa yang menyusun 3 angka ini gitu kan. Siapa yang bener? Gua. Tapi sebelum gua ngasih tau jawabannya, gua pengen tahu dulu kenapa lu bisa nebak kayak gitu. Lu di sini deh. Ilham dan Aryo. Ilham menjawab berapa tuh? 4832. 4832 karena 4 kali 2 pangkat 1. Heeh. 8. 8 dikali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Jadi menurut lu aturannya itu adalah ditambah 2 pangkat N, terus ditambah 2 pangkat N plus 1. Aryo, jawabannya? N kali 2. Jawabannya kan 2, 4, 8 gitu kan? Iya. Jadi hipotesis lu itu adalah dikali 2. Karena 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Begitu juga sama 2, 4, 8 gitu. Oke. Jawaban yang benar, tidak ada. Jawaban yang benar itu adalah angka apapun dalam urutan yang naik dan yang bertambah. Hah? Iya. Iya. Maksudnya? Gue bisa 4, 5, 6. Bisa. Itu betul. Itu cocok sama aturannya. Kebetulan 6, 12. Aturan yang lo bikin. Iya. Itu kebetulan 6, 12, 24. Tapi sebenarnya kalau lu tebak 1, 2, 3, itu betul. Berarti habis 24 bisa 25 dong? Bisa. Nggak ada yang di SBMPTN. Iya, tapi bener kan? Ya bisa diterima kan? Kalau aturannya gitu bisa. Bisa. Jadi aturannya yang gua udah bikin itu urutan yang bertambah gitu. Jadi termasuk 6, 12, 24. Sebenarnya lu berdua bener jawabannya, tapi aturan yang lu tebak tidak benar. Nah, yuk. Nyanya. Kesal gue main game. Oke, jadi tadi permainan tadi sebenarnya Ilham sama Aryo itu benar angkanya. Jadi angkanya tuh semuanya tepat gitu kan. Karena 2 jawaban mereka itu mengandung angka yang bertambah terus gitu kan. Tapi aturan yang mereka tebak itu salah. Ternyata aturannya sangat sederhana. Cuma nambah doang. Mau angkanya berapapun kalau emang angkanya itu nambah, itu benar gitu. Tapi sebenarnya hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari game yang tadi gitu? Yang bisa kita ambil adalah proses mereka membuktikan hipotesis mereka gitu. Coba Ilham sama Aryo, lu tadi membuktikannya dengan cara mempropose hipotesis lu kan? Lu mau ngetes kan, ini bener atau enggak gitu kan? Itu kecenderungan alami kita. Gua juga begitu, semua orang juga begitu. Ketika kita punya sebuah hipotesis, yang kita lakukan adalah ngetes hipotesis gua bener atau enggak ya. Tapi itu adalah salah satu langkah yang sering bikin kita kepleset ketika berpikir. Yang bikin kita jadinya merasa kita selalu benar. Karena kita selalu mengetes untuk membuktikan. Gua bener nih, gua buktiin bahwa gua itu bener. Jadi gitu, mindsetnya itu gitu. Gua bener, gua mau buktiin bahwa gua bener. Tapi itu adalah salah satu kesalahan berpikir yang namanya confirmation bias. Jadi sebuah bias, kesalahan berpikir yang bikin kita cuma pengen mengkonfirmasi apa yang kita anggap benar. Kita nggak pernah secara alami mikir, gue percaya sama sesuatu, gue mau buktikan bahwa dia salah. Coba tulis angka yang tidak mengikuti aturan itu. Misalnya daripada gue tulis 248, coba gue tulis 249. Ini aturan gue disalahin nggak ya?
Sebenarnya ada dua cara untuk bisa membuktikan kita benar kan? Antara kita anggap diri kita itu benar, atau diri kita itu salah, dan kita cari tahu, gue salah atau enggak. Nah, pola pikir yang kayak gitu, lebih bisa melindungi kita dari kesalahan berpikir tadi, dari confirmation bias gitu. Artinya, kita tuh punya anggapan di awal bahwa, hey, gue tuh orang yang salah, gue mau cari dong kebenaran, di mana ya kebenaran gitu. Jadi bukan kayak, gue bener nih, yang lain ada yang bisa nolak gue nggak? Gitu. Jadi, kesimpulannya, mungkin kita harus mulai curiga sama diri kita sendiri. Kita selalu menuntut bahwa, lu kalau berargumen yang objektif dong. Jangan lihat dari sudut pandang lu aja, jangan subjektif gitu. Itu betul, tapi coba akui bahwa jangan-jangan kita dari sananya emang subjektif. Jangan-jangan kita semua punya teropong kita masing-masing dalam melihat dunia. Kayak pakai teropong, jadinya kita bisa ngelihat hal yang jauh, yang nggak kelihatan sama orang, tapi kita buta dari kanan kiri kita yang deket gitu. Kita nggak bisa tahu lawan bicara kita itu melihat sebuah fenomena itu dari sudut pandang yang mana sih. Mungkin aja orang-orang yang goblok yang kita kira, kok gitu? Lu bisa mikir nggak sih? Jangan-jangan bukannya mereka nggak bisa mikir, tapi mereka mikir dengan cara yang berbeda aja dari kita. Mereka punya kacamata mereka yang lain, mereka punya teropong mereka yang lain. Nah, kalau kayak gitu, menurut lo, subjektivitas apa yang lu pegang erat-erat yang jadinya selama ini bikin lu susah mengerti sama orang lain, susah berempati sama orang lain? Coba bagiin di kolom komentar. Dan dadah. Kenapa lo ngeliat ke sini? Enggak, tadi gua udah liat kamera, Tutupnya gimana? Bye.